semuanya, kalau Anda atau mungkin orang terdekat Anda pernah dijadwalkan untuk operasi, pasti tahu ada satu tahap yang krusial banget. Nah, tahap ini adalah penilaian praoperasi. Ini tuh bukan sekedar formalitas biasa loh, tapi benar-benar jadi fondasi keselamatan untuk semua tindakan bedah. Yuk kita kupas tuntas proses penting ini. Coba deh, pernah kepikiran nggak apa aja sih yang sebenarnya disiapin sebelum seseorang benar-benar bisa masuk ke ruang operasi? Ini jelas bukan cuma soal ganti baju atau puasa aja ya. Ada sebuah proses yang sangat menentukan kelancaran semuanya. Terus kenapa ini penting banget? Soalnya, tanpa persiapan yang matang, wah banyak hal bisa jadi berantakan. Operasi bisa ditunda, atau yang lebih parah, dibatalin pas hari H. Ini kan nggak cuma merugikan rumah sakit, tapi yang paling utama bisa meningkatkan risiko keselamatan dan bikin pasien jadi cemas, padahal itu nggak perlu. Jadi persiapan ini intinya adalah benteng pertahanan pertama kita. Nah, solusinya adalah penilaian praoperasi. Dan analogi ini pas banget nih. Coba bayangin, kayak pilot yang harus cek semua instrumen sebelum pesawatnya terbang, tim medis juga melakukan pemeriksaan penerbangan ke tubuh pasien. Tujuannya untuk memastikan semuanya aman buat lepas landas ke ruang operasi. Oke, terus gimana caranya penilaian ini dilakuin? Ternyata ada beberapa metode, dan enaknya prosesnya ini cukup fleksibel, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasien. Mari kita lihat 3 cara utamanya. Jadi yang paling umum itu ada 2, wawancara tatap muka sama lewat telepon. Masing-masing punya plus minusnya. Kalau tatap muka, plusnya bisa ada pemeriksaan fisik langsung. Itu penting banget. Tapi minusnya bisa makan waktu dan kadang malah bikin pasien tambah cemas. Sebaliknya, lewat telepon itu lebih nyaman dan hemat biaya. Tapi ya itu, agak susah buat mastiin pasien benar-benar paham. Dan tentunya nggak bisa ada pemeriksaan fisik. Nah, seiring kemajuan teknologi, ada opsi ketiga yang makin ngetren, yaitu platform berbasis web. Jadi, pasien bisa isi formulir dan dapat materi edukasi langsung dari rumah. Ini bukti gimana teknologi bisa bikin proses penting ini jadi jauh lebih efisien. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih, yaitu pemeriksaan komprehensif terhadap kondisi kesehatan pasien. Ini benar-benar kayak kita lagi nge-scan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki buat nyari petunjuk-petunjuk penting. Langkah paling awal adalah menggali riwayat kesehatan. Penting buat diingat, ini tuh bukan interogasi ya, tapi lebih ke percakapan. Tujuannya adalah membangun gambaran yang utuh tentang riwayat medis pasien, operasi apa aja yang pernah dijalanin, dan gimana kondisi mereka sekarang. Di sini, tim medis akan menanyakan pertanyaan yang sangat spesifik. Contohnya nih, apakah Anda pernah merasa mual atau muntah setelah operasi sebelumnya? Jawaban dari pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini tuh berharga banget loh. Soalnya ini bisa bantu tim anestesi buat nyiapin obat biar ketidaknyamanan yang sama nggak keulang lagi. Pertanyaan ini juga mungkin kedengerannya standar ya. Tapi jangan salah, ini vital banget. Mengidentifikasi alergi terutama ke obat-obatan atau bahan kayak lateks yang sering dipakai di ruang operasi itu bisa mencegah reaksi yang berpotensi mengancam nyawa. Nah, ini nih pertanyaan yang mungkin nggak semua orang kepikiran. Riwayat keluarga itu ternyata bisa mengungkap risiko genetik. Contohnya ada kondisi langka namanya hipertermia maligna. Itu reaksi parah terhadap obat anestesi tertentu. Tahu soal ini dari awal, itu adalah kunci keselamatan. Oke, setelah pemeriksaan fisik, ada aspek lain yang nggak kalah pentingnya. Kesiapan mental. Karena ya kita tahu, menghadapi operasi itu bisa jadi pengalaman yang menegangkan banget dan kondisi psikologis pasien itu punya peran yang sangat besar. Coba deh kita bayangin sejenak. Kita semua pasti pernah kan ngerasa gugup sebelum ujian atau mau presentasi penting. Nah sekarang coba kalikan perasaan itu berkali-kali lipat. Kurang lebih itulah yang mungkin dirasakan seorang pasien sebelum menjalani operasi. Perawat yang terlatih dan kompeten itu bisa membaca tanda-tanda kecemasan ini secara objektif. Mulai dari cara bicara pasien yang jadi lebih cepat, susah melakukan kontak mata, sampai ke tanda-tanda fisik kayak denyut nadi yang meningkat atau telapak tangan yang basah. Mengenali gejala ini adalah langkah pertama untuk bisa ngasih dukungan yang tepat. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi, tujuan dari penilaian psikologis ini bukan cuma buat identifikasi kecemasan, tapi juga untuk menanganinya. Dengan ngasih informasi yang jelas, ngejawab semua pertanyaan, tim medis bisa banget bantu menenangkan pasien dan mengurangi rasa takut mereka. Jadi setelah semua proses penilaian praoperasi ini, hasil akhir yang kita mau itu apa sih? Apa artinya kalau seseorang dinyatakan siap operasi? Intinya ada 4 goal utama yang mau dicapai.
Pertama, memastikan pasien paham betul prosedur yang akan dijalani. Kedua, mereka punya ekspektasi yang realistis soal proses pemulihan nanti. Ketiga, yang paling penting, semua potensi resiko sudah diidentifikasi dan diantisipasi. Dan yang keempat, pasien merasa tenang karena semua pertanyaan dan keraguan mereka sudah terjawab. Dan inilah kuncinya, pengetahuan adalah kekuatan. Pasien yang dapat informasi yang lengkap itu bukan cuma jadi lebih tenang, tapi juga terbukti lebih aman. Mereka jadi bukan sekedar objek perawatan, tapi menjadi mitra aktif dalam perjalanan kesehatan mereka sendiri. Jadi, lain kali Anda dengar soal persiapan operasi, ingat ya, ini lebih dari sekedar mengisi formulir atau checklist. Ini adalah sebuah percakapan yang mendasar, langkah pertama dari perjalanan perawatan pasien. Pertanyaannya sekarang, gimana sebuah percakapan yang baik bisa mengubah keseluruhan pengalaman seorang pasien? Coba kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.